Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Restu Saputra, NPM 19010004, kelas 2 TI M1. Nah, jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan soal UTS praktikum basis data. Nah, untuk soalnya seperti ini. Buatlah video semenarik dan sebaik mungkin. Rancangan database yang dibuat menggunakan MS-DOS. Terus buatlah perancangan database yang terdiri dari cara masuk ke sistem, buat database, gunakan database, buatlah satu tabel yang terdiri dari 6 file. Terus isi tabel tersebut dengan sebanyak 5 data dengan ketentuan. Nah, seperti di bawah nih. 3 record terisi semua, 2 record hanya terisi 4 file. Jadi ada file yang kosong. Nah, untuk caranya, sebelum kalian memulai, sebaiknya kalian menginstal SAM terlebih dahulu. Bagi yang belum punya SAM, sebaiknya kalian install. Nah, untuk downloadnya bisa di sini. SAM pp download. Nah, yang atas yang website Apache Friends. Nanti saya taruh di link deskripsi aja. Nah, di sini jadi ada untuk Windows, untuk Linux sama untuk Mac OS. Nah, sesuaikan dengan OS kalian ya. Misalnya kalian pakai Windows, ya downloadnya pakai Windows, jangan pakai yang Linux, nggak bisa nanti. Nah, bila udah di download, silakan kalian diinstal. Nah, apabila sudah diinstal, selanjutnya kalian buka SAM pp control panelnya. SAM control panel. Nah, di sini jadi tampilan control panelnya seperti ini ya. Jadi yang kita start, jadi ada 2, Apache sama MySQL. Kita start. Nah, apabila di modul ini ya, modul ini udah hijau, Apache-nya hijau, MySQL-nya hijau. Nah, berarti udah berjalan. Nah, selanjutnya rancangan database yang dibuat menggunakan MS-DOS. Jadi MS-DOS ini yaitu CMD ya, CMD atau command prompt. Nah, seperti ini. Terus cara masuk ke sistemnya. Jadi cara masuk ke sistem yaitu cd c.2 / sum. Jadi seperti ini. Nah, bagi yang belum tahu ini fungsinya buat apa perintah ini, jadi cd.2 ya. Jadi kita nih masuk ke local disk C, setelah itu di folder sum. Nah, jadi kita masuk di folder ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke cd MySQL. Nah, cd MySQL berarti kita masuk ke folder MySQL. Ya, folder ini. Selanjutnya cd bin. Nah, berarti kita masuk ke folder binnya. Apabila sudah tambah. Nah, untuk masuknya nih MySQL min u ini username root. Nah, kita masuk nih dan welcome to MariaDB. Nah, selanjutnya kita lihat database nya dulu, atau kita langsung coba buat ya, create database, misalkan UTS 2. Database create database exit. Database nya udah ada. Jadi kita lihat dulu show databases. Ini udah ada nih. Nah, kita hapus dulu ya. Cara ngapusnya drop terus UTS.
drop database TS 2. Nah, sudah oke. Kita lihat lagi, so database. Nah, sudah tidak ada. Selanjutnya kita buat create database TS 2. Nah, sudah sukses. Nah, ini yang di sini error karena database-nya udah ada. Sebelumnya saya udah pernah buat TS. Nah, jadi setelah kita buat database, di sini gunakan database. Tahu kita masuk ke database yang udah kita buat tadi. Nah, untuk perintahnya use terus nama database-nya TS. Nah, kita sudah masuk ke tabel UTS-nya. Tabel database UTS-nya. Jadi yang pertamanya di sini ya non. Setelah kita masuk ke database UTS, nah di sini berubah jadi nama database-nya. Selanjutnya kita buat satu tabel yang terdiri dari 6 field. Jadi kita buatnya caranya create table. Nah, di sini nama tabelnya apa? Misal di sini saya kasih namanya dosen. Nah, selanjutnya kita buka kurung NIDN, terus varchar. Varchar berapa ini? Nah, di sini bisa pakai varchar, bisa pakai int. Nah, coba kita pakai int aja. Int terus primary key 2 koma. Nah, ini udah nih. Selanjutnya kita buat lagi nama dosen varchar 255. Jadi 2255 ini panjangnya ya, panjang karakternya. Terus alamat varchar 255. Setelah itu jabatan varchar 255. Setelah itu nomor telepon. Varchar. Kita pakai varchar aja ya. Jadi varchar takutnya nanti misal nih kita ngisi plus 62 gitu kan. Karena ada karakternya tuh. Kita pakai varchar aja. Kita isi 15 misalkan. Terus setelah itu email varchar. Nah, kenapa kita pakai varchar? Karena email itu banyak kombinasi, misalnya huruf, angka, terus karakter. Jadi kita pakai varchar. Sorry. Jadi email varchar 255. Nah, terus ini tutup kurung 2. Nah, very oke. Karena kita udah berhasil membuat satu tabel yaitu yang namanya dosen. Nah, untuk melihat isi dari tabel dosen atau filenya untuk melihatnya dosen 2. Nah, di sini. Jadi di sini udah ada NIDN, INT-nya 11. Terus nama dosen, alamat, jabatan, nomor telepon, email.
Jadi udah ada 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Jadi sesuai soal di sini terdiri dari 6 file. Nah di sini ada pre, kayaknya pre, jadi pre ini primary key. Nah kita tadi kan buat nih NIDN nya primary key. Nah jadi keterangannya di sini primary key. Nah selanjutnya setelah kita buat, terus isi tabel tersebut dengan sebanyak 5 data. Nah untuk perintah untuk mengisinya yaitu insert into. Nah ini nama tabelnya nih, tadi kan nama tabelnya kita kan dosen nih, dosen. Nah selanjutnya value, enter. Nah kalau sudah, kita isi nih, jangan lupa kita pakai petik ya, petik. Misalkan kita diisi 1 2 3 4 5 6 7. Nah terus namanya sebagai contoh ini nama saya aja ya, nama depan saya Andika. Terus sorry ketinggalan petiknya, Andika. Terus petik lagi alamatnya, misalkan Trimurjo, ini alamat asli saya sih, Trimurjo. Terus jabatannya sebagai contoh guru besar. Selanjutnya nomor telepon, misal sebagai contoh 08 1 2 3. Nah, aduh, kemencet arah atas ini guys, kemencet arah atas. Kita ulangin aja. Kita ulangin. petik terus isinya 1 2 3 4 5 6 7. Nah selanjutnya terus nama dosen, misalkan sebagai contoh Andika. Terus tadi alamatnya Trimurjo. Selanjutnya jabatan sebagai contoh guru besar tadi ya, guru besar. Terus nomor telepon 108 1. Nah selanjutnya email, contohnya dosen titik Andika @gmail.com. Nah di sini kan kita suruh mengisi 3 record ya, 3 record terisi semua. Jadi setiap file ini kita isi semua, tidak ada yang boleh kosong. Selanjutnya kita isi lagi nih, 2 lagi ya, 2. Itu di sini namanya. Sebagai contoh nama tengah saya Restu. Terus alamatnya kita kasih Adipuro aja, Adipuro. Terus guru besar kita samakan, nomor telepon 08. Selanjutnya email dosen titik restu @gmail.com. Nah, terus kita isi satu lagi,
Saputra. Saputra. Terus kita kasih alamatnya Adipro. Terus jabatannya guru besar. Nomor telepon 08. Nah, terus emailnya dosen.saputra@gmail.com. Nah, kalau sudah, terakhirnya jangan lupa kita kasih titik koma, jadinya enter. Nah, query oke, jadi berhasil dibuat. Nah, untuk melihat isi dari yang data yang kita buat tadi, yang kita masukin, perintahnya select bintang from. Nah, nama tabelnya apa? Dosen. Yang di sini udah ada nih, ya. Restu Saputra, Tumurjo, guru besar. Terus nomor telepon, ini dosennya, emailnya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya 3 record terisi semua. Nah, jadi kan ada 5 record nih. Yang 3 record terisi semua. Jadi ini 3 record, 1, 2, 3. Nah, selanjutnya 2 record hanya terisi 4 field. Jadi cuma 4 field. Nah, misal nanti kita isi cuma NIDN-nya, terus nama dosen, alamat sama jabatan. Nomor telepon sama email ini nggak usah. Ya, langsung aja ya. Jadi caranya sama aja. Cuma bedanya di sini nih. Insert into. Jadi di sini insert terus insert into dosen. Nah, di sini file yang kita isi mau file apa aja. Misal file NIDN ya, NIDN, koma, terus nama dosen, selanjutnya alamat, selanjutnya jabatan. Nah, di sini. Nah, terus kita isi value. Ya, jadi yang diisi cuma NIDN, nama dosen, alamat, jabatan, 4 ya. Di sini 2 record hanya terisi 4 field. Jadi yang disebut field ini yang ini. NIDN, nama dosen, alamat, jabatan. Nah, kita buat 4 aja di sini, 4. Sudah, biar enak, biar rapih, kita enter. Nah, value-nya apa aja nih? Misal tadi kan kita udah nih 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kita coba yang 4. Ini ada berapa tadi? 1, 2, 3, 7. Terus misalkan namanya kita gini aja, Andika Restu misalkan. Nah, kan beda nih, udah nih beda. Terus alamatnya Trimurjo. Terus jabatannya guru besar. Nah, jadi 4 aja. Jadi yang kita isi cuma 4. NIDN-nya, nama dosennya, terus alamat, setelah itu jabatan. Nah, kalau sudah kita enter, kita buat lagi satu lagi. Nah, ini kita nama Restu Saputra. Alamat
Murjo. Setelah itu jabatannya guru besar. Oke, jangan lupa terakhirnya titik koma. Itu ntar. Nah, udah. Nah, untuk melihatnya lagi, kita select bintang font, terus nama tabelnya apa? Dosen. Nah, jadi seperti ini ya. Oh, jadi ini kurang nih. Cuma berapa tadi? Tidak apa-apa. Yang penting 3 record terisi semua. 1 2 3. Nih. Udah terisi semua setiap filenya. Jadi NIDN ada isinya, nama dosen ada isinya, alamat ada isinya, terus jabatan ada isinya, nomor telepon ada isinya, email juga ada isinya. Jadi yang 2 record hanya terisi 4 file. Jadi NIDN nih, cuma NIDN, nama dosen, terus alamat, jabatan. Nah, yang nomor telepon sama email ini kosong, 0. Jadi kosong. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena di sini udah selesai nih. Jadi udah selesai semua. Nah, jadi ini karena ini kenapa di atas? Ya karena lebih sedikit ini karakternya. Jadi cuma berapa nih? 1 2 3 7 ya. Jadi cuma 7. Nah, udah sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.